Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah yang kita yakin sedang melihat kita semuanya dan juga selalu mendengar, mengetahui dan juga akan menghisap semua apa yang kita lakukan. Dia telah memudahkan segala urusan kita dengan kalimat ini, Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana halal dan haram. Dan Sang Pencipta Allah telah memerintahkan kita sebagai ibadah untuk kita semua dalam mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa pada Rabu malam ini kita melanjutkan bahasan dosa-dosa besar dan semoga Allah berkahi. Malam ini dosa besar ke-65, masalah jidal atau berdebat, berbantah-bantahan dan juga bertengkar. Sebelumnya kita sudah membahas dosa besar ke-64 dan Allah sudah berkahi alhamdulillah, minum menggunakan wadah emas dan perak. Tentu teman-teman sekalian, dalam kehidupan sosial kita berinteraksi dengan makhluk. Kita berinteraksi sama manusia, berinteraksi dengan hewan-hewan, berinteraksi dengan lingkungan, tumbuh-tumbuhan, bahkan mungkin benda-benda yang kita anggap mati, seperti batu, mungkin ya. Padahal sebenarnya itu semua adalah makhluknya Allah. Ada adab dan tata keramanya, ada adab dan tata keramanya. Tapi kalau kita ingin membahas ini tentu panjang sekali. Ada khusus bahasan saya di YouTube dengan izin Allah tentunya, membahas kitab Minhajul Muslim bab adab, dan adab banyak sekali, adab sama manusia, adab kepada hewan-hewan, adab kepada tumbuh-tumbuhan, adab kepada makhluknya Allah secara umum. Kita sempitkan lingkup bahasan kita adalah adab bermuamalah dengan manusia. Dalam bermuamalah dengan manusia yang memang dasarnya Allah berikan kepadanya akal fikiran, hati nurani, energi di tubuhnya, akal fikiran yang dia bisa gunakan untuk mengembangkan ide-idenya, maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala perkaya dengan ragam macam ide, ragam macam perasaan ya. Dan ini tidak mungkin seketika bisa bersatu. Dan satu-satunya yang bisa menyatukan kita dalam satu pemahaman hanya masalah keimanan saja. Karena tentu mungkin saya pengen makan makanan A, mungkin yang satu teman saya ingin makan makanan B. Mungkin saya tidur di tempat A, mungkin dia ingin tidur di tempat B. Sesuatu yang wajar saya memilih pakaian A, dia memilih pakaian B. Adanya ragam ini adalah salah satu keajaiban penciptaan Sang Pencipta Allah. Dan yang bisa menyatukan kita adalah agama. Agama mengatakan halal ikuti, haram tinggalkan, seperti itulah. Sehingga keragaman ini bisa disatukan dalam konsep syariat. Tetapi teman-teman sekalian, dalam bermuamalah dengan manusia, ada hal yang sangat dilarang dalam agama Islam. Tentu banyak yang dilarang, tapi salah satunya ini adalah berdebat, berbantah-bantahan dan bertengkar. Ini sama sekali tidak dibenarkan. Di dalam Islam tidak boleh bertengkar. Kalau mau menunjukkan keberanian, suara yang keras, keterampilan dalam bela diri di kancah peperangan, kancah jihad, silakan tunjukkan. Tapi sama istri, sama anak, sama teman, sama orang tua, bukan tempatnya ini. Seorang muslim tidak pernah mengenal masalah itu. Artinya jadi tidak membutuhkan. Kalau ada orang mengajak kita bertengkar atau berdebat dengan lisannya, tinggalkan saja, biar dia bertengkar dengan tembok ya. Dia habisin kata-katanya silahkan. Atau sama angin, sama pohon, biarin aja. Tidak perlu kita ajak berdebat. Tentu di sini tidak masuk di dalam bahasan kita kalau seandainya seseorang sedang menyampaikan argumen masing-masing untuk mencari kebenaran berbeda. Misal kita sedang membahas sebuah tema. Tema ini memang membutuhkan diskusi. Maka diskusi ini tujuannya misalnya saya mengumpulkan beberapa hujjah atau argumentasi. Teman saya juga ngumpulin untuk kita mencari titik temunya. Tapi biasanya ini tidak terjadi perdebatan karena hanya akan menyampaikan ini loh yang saya temukan di kitab ini. Oh ini loh yang saya temukan di sini. Lalu sama-sama mempelajarinya lalu mencari titik temunya. Itu oke. Tetapi teman-teman sekalian dilarang di sini adalah berdebat yang hal yang kosong. Ada orang kadang-kadang berdebat dengan istrinya hanya karena pilih rumah makan yang mana. Ribut di mobil akhirnya nggak jadi makan gara-gara itu. Hah? Apa gunanya? Hah? Terjadi kan? Ada orang mungkin berdebat sama temannya atau ribut hanya karena masalah temannya ingin pergi ke tempat A, dia pengen ke tempat B.
Atau dia ribut dengan anaknya karena anaknya hanya ingin melakukan perbuatan A, tapi dia melarangnya, padahal sebenarnya masih bisa toleransi. Ini yang dimaksud di sini. Tidak ada gunanya untuk berdebat. Bahkan dalam Islam kita tahu kita diperintahkan untuk mendahulukan orang lain dari diri kita. Hadis Nabi SAW yang umum riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai buat dirinya sendiri. Bahkan kita dalam Islam ada sebuah poin namanya ithar. Ithar ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifatnya orang-orang Ansar di Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengithar diri mereka. Ithar artinya mendahulukan orang lain walaupun dia membutuhkan. Seperti misalnya orang-orang Ansar, pernah ada satu orang Ansar, waktu itu Nabi SAW menyambut muhajirin hijrah dari Mekah, lalu menyuruh, muhajirin dikumpulin di Madinah karena mereka sudah hijrah sebelum Nabi SAW. Lalu Nabi tunjuk orang-orang Ansar, siapa yang mau menjadikan saudaranya muslim ini muhajir jadi tamunya, maka masing-masing memilih. Ada satu muhajir belum ada yang menawarkan diri karena masing-masing sudah menaruh tamu di rumahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjadikan ini sebagai tamunya? Orang Ansar ini miskin sekali dia, tapi dia enggak mau kehilangan pahala. Dia mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bawalah ke rumahmu. Dia bawa ke rumahnya, sambil ngobrol di jalan segala macam. Begitu tiba di rumah, tamunya duduk di ruang tamu, dia bilang sama istrinya, ada makanan enggak? Kata istrinya, enggak ada, tinggal makanan bayi kita. Ada bayinya, ada makanan tepung gandum yang halus sekali, dicampur air biasanya dengan garam untuk diberikan makan bayi pada zaman itu. Dia bilang, jika itu enggak ada lagi, itu pun satu porsi. Saya belum makan, juga tidak ada makanan yang bisa saya siapkan, karena miskin memang, enggak ada makanan. Dia bilang, enggak masalah, buatin makanan bayi itu, hidangkan buat tamu, terus kita padamkan lampu kita. Padamkan, mereka pakai obor pada saat padamkan, supaya mereka tahu, tamu ini tahu kalau kita sudah makan dan kita akan tidur. Dibuatlah hal tersebut, kemudian dihidangkan kepada tamu. Tamu biasanya tentu malu makan kalau ada tuan rumahnya, apalagi dia tidak kenal, ya ini baru kenalan tadi. Maka dilakukan hal tersebut. Dia naik sama istrinya, maksudnya naik lantai 2 rumahnya, lalu dia tidur. Dia seakan-akan tidur sama istri anaknya, sampai anaknya pun menangis, berusaha untuk dikecilkan suara itu supaya tamunya enggak dengar. Tamunya pikir ada makanan, dia makan, terus dia tidur. Besok subuh datanglah sahabat ini yang Ansar ke Masjid Nabawi, lalu Nabi mengatakan, ketahuilah, Allah tahu perbuatan kalian semalam, dan Allah kagum dengan perbuatanmu dan istrimu. Artinya Allah SWT akan berikan pahala yang besar. Tapi ada ithar artinya mendahulukan diri dari orang lain. Kalau misalnya ada sesuatu yang sedang kita sampaikan kepada orang lain, lalu memang dia argumennya lebih kuat, memang lebih benar, kita berbesar diri untuk menerima. Disitulah puncak, ya, ketawaduan seseorang, kerendahan hatinya dia. Kalau temannya benar, anaknya pun benar yang disampaikan, istrinya pun benar, dia bisa terima, tidak terbawa dengan ego. Salah ya, saya salah. Itu orang mukmin begitu. Bukan dia pertahankan kesalahannya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah melakukan diskusi dengan seseorang, saling menyampaikan argumen. Pada saat Imam Syafi'i melihat orang itu memerah wajahnya karena dia menyampaikan argumen terus, Imam Syafi'i mengatakan tapi ada begini, tapi ada begini. Rupanya dia merasa tidak nyaman kalau didebati sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lalu menutup majelis sambil mengatakan, semoga saja Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di dunia ini, begitu juga disatukan di akhirat dalam persaudaraan Islamiyah. Lalu Imam Syafi'i meninggalkannya, gitu kan. Artinya memang kalau memang kita sudah sampai pada tingkat tidak ada gunanya, ya tinggalkan. Dan kita harus bisa menerima kebenaran, teman-teman sekalian, ya. Jadi jangan buka pintu pertengkaran. Ini saya sudah pernah bilang, semua kamus-kamus yang menyusahkan hidup antum, suka bertengkar, suka marah, putus asa, merasa diri sudah terlambat, nggak bakal bisa maju, ini semua nggak ada di kamus kita nih. Hapus sebagai seorang muslim. Saya bisa, saya mampu, belum terlambat, ya. Tidak ada kata-kata kalah bagi seorang muslim, ya. Tidak butuh dia mengalahkan saudaranya muslim, bahkan dia mengalah, dia ithar dirinya, itu sebuah ibadah di dalam agama Islam. Jadi yang dibahas oleh Imam Madzhabi rahimahullah tentang masalah malam dosa besar ke-65 malam kita ini adalah tentang masalah bahayanya, ya, atau efek daripada orang-orang yang berdebat dan bukan tujuannya mencari kebenaran, bukan diskusi ilmiah, tapi untuk ribut. Ini bahaya sekali. Seorang muslim harus tahu adabnya, dia meninggalkan itu. Ya. Kalau ada pertengkaran, tinggalkan.
Jadi kita harus tahu ini teman-teman sekalian, kalau kita berbicara sama seseorang diskusi bermanfaat sampaikan, kalau tidak ya sudah, gitu kan. Kita bisa menggunakan doa, nggak usah habisin waktu untuk itu. Terutama kalau kita menemukan ada orang yang berdebat dengan menggunakan Al-Quran dan dia tidak faham, ini bahaya sekali. Ya, kadang-kadang ada orang subhanallah berargumen dengan Al-Quran tapi dia nggak faham apa yang dia sedang argumenkan. Kalau ini secara mutlak ulama mengatakan harus ditinggalkan orang ini. Nggak bisa sama sekali diajak ngomong, karena nanti dia salah gunakan ayat Al-Quran yang dia tidak faham itu. Nanti kita akan bacakan dalilnya berhubungan dengan masalah apa yang saya sampaikan tadi. Kita mulai dalil yang pertama yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Kalau yang pegang buku ada footnote di bawah, lanjutannya footnote nomor 2, wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersasikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling darimu hai Muhammad, maka dia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Ada seorang munafik datang kepada Nabi SAW, sering menawarkan proyek-proyek seperti ini ya Rasulullah, seperti ini ya Rasulullah, tapi tujuannya dia bukan memang untuk melibatkan Nabi SAW, bukan untuk menunjukkan di depan orang-orang kalau dia punya ide hebat. Tujuannya itu memang dia hanya untuk dibilang hebat. Makanya pada saat Rasulullah SAW pun mau meresponnya, maka dia meninggalkan Nabi SAW. Bahkan pada saat ada orang seperti ini, misalnya dia ngomong ada proyek seperti ini dan seperti itu, misalnya dia bicara, kemudian kita sudah tertarik, kita datang kepada dia, proyek itu di mana, bagaimana caranya partisipasi, dia malah mengatakan sudahlah kamu nggak cocok misalnya, atau apalah seperti itu. Karena tujuannya sebenarnya bukan untuk mengajak kita, tapi untuk menunjukkan saja, untuk mencari nama, mengharumkan namanya di masyarakat. Buktinya Allah SWT mengatakan orang yang seperti ini, yang sering menyampaikan argumen-argumennya di depan orang dan memang sebenarnya tidak ada itu, maka engkau akan temukan dia bahkan akan merusak binatang-binatang ternak dan tanam-tanaman, dan Allah tidak suka yang merusak itu. Bagaimana maksudnya? Kita akan temukan teman-teman sekalian orang yang suka berdebat ini. Setiap hari harus dia cari siapa yang diajak debat. Harus ada orang yang diajak bertengkar. Mungkin ada orang subhanallah dia baru balik kanan bertengkar sama si fulan, dia lihat ke depan ada orang lagi bertengkar lagi dengan orang ini, ke kiri juga dia bertengkar sama orang kiri, ya. Ada orang begitu, saya pernah lihat di jalan orang naik motor, dia ugal-ugalan nih. Setiap ada orang mau lewatin dia dimarahin. Saya lagi di belakang kebetulan. Dia marah-marah, seakan-akan tidak mau dilewatin gitu ya. Begitu dia di depan, terus ada orang yang melewatin, diajak berantem. Saya subhanallah sempat berpikir, orang ini kenapa ya, ada masalah apa? Ya. Mesti ada masalah sama si fulan, beribut terus gitu kan. Saya juga pernah masuk di bandara, waktu itu kebetulan naik Garuda, bisnis kelas menyiapkan lounge-nya. Saya pas masuk, memberikan boarding pass, ada satu orang datang sama keluarganya, ribut di situ, ribut kayak mau pukul meja segala macam, mau berantem. Saya berpikir ada masalah apa di lounge ini? Apakah pelayanan di dalam buruk gitu? Ternyata tidak. Saya bukan mau ikuti masalah dia ya, tapi kebetulan memang saya masih sementara memberikan boarding pass, maka saya dengar karena suaranya ribut. Ternyata dia kelas ekonomi mau maksain masuk di situ. Kenapa saya nggak boleh masuk di sini? Kenapa begini? Berdebat pada hal yang tidak ada gunanya. Sudah dijelasin. Ini nggak bisa Pak. Ini hanya untuk bisnis. Loh, saya dulu pernah masuk ke sini. Mungkin dulu Bapak pakai bisnis. Nggak mau tahu. Ribut. Ini contoh-contoh lapangan. Saya lihat depan mata kepala. Ini ada orang begini, masalah terus. Nah, orang-orang yang terbiasa begini, mungkin sama istri bertengkar tiap hari. Saya pernah ke Jawa Timur satu kali. Waktu itu kebetulan saya ngantar adik saya laki-laki. Dia mau menikah, mau melamar, kemudian saya temani. Terus ada kelompok keluarga dari situ tuh, saya naik ke mobil di depan, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa tadinya naik, nggak ada masalah, suami istri di belakang. Terus tiba-tiba ribut. Jadi sedikit ada saja istrinya bicara apa, pasti suaminya salahkan.
sepanjang jalan dari satu daerah ke daerah lain, lumayan lah 2 jam perjalanan, rame-rame satu mobil keluarga. Ini orang berantem terus ini, suami istri tidak ada titik temunya gitu, karena setiap istri ngomong apa pasti marah, bahkan sampai mau dipukul di mobil. Ini saya nggak habis pikir, apa masalahnya ini? Tapi setelah saya merunung ayat ini, memang subhanallah ada satu hal yang Allah pesankan. Kalau orang sudah terbiasa suka bertengkar, ya, dia memang sudah nggak rasa nyaman kalau nggak bertengkar. Mungkin begini, dia mau buka pintu, pintunya sempat nggak bisa terbuka, dia akan marah sama pintu. Hah? Benar nggak? Nanti ada orang yang motornya mau di starter nggak bisa, ditendang motornya, padahal kakinya tambah sakit. Semua dibuat masalah ini. Mungkin ada tanaman yang mungkin ditanam, mungkin kesentuh atau apa, semua kena marah. Makna firman Allah di sini, perhatikan firman Allah di ayat 205-nya ya, dalam surah Al-Baqarah ini. Dan kalau dia berpaling dari Muhammad, maksudnya mulai beraktivitasnya sehari-hari, maka dia berjalan di muka bumi dengan mengadakan kerusakan padanya. Kerusakannya apa? Dan dia merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Maksudnya kata para ulama adalah dia sudah melampiaskan semuanya, ya, khisamnya itu pertengkarannya sama benda-benda pun, sama makhluk, sama hewan, sama tumbuh-tumbuhan, apa saja. Semuanya serba salah depan mata dia. Ini orang susah mengontrolnya, gitu kan. Nah ini permasalahannya kalau orang memang menjadikan itu sebagai rutinitas. Makanya selalu ingat teman-teman sekalian sabda Nabi SAW kepada sahabat muda yang datang, ya Rasulullah, wasiatkan saya supaya saya bahagia hidup. Jangan kamu emosi. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu emosi. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu emosi. Kontrol. Jangan sampai ke situ, karena kalau buka pintu ini maka akan sulit untuk dikontrol. Kita akan terus suka marah, suka emosional, ya. Akhirnya berdebat terus, ribut terus, segala macam hal. Dan apa ketentraman rumah tangga kalau setiap mau makan saya sudah ribut sama istri, ya. Mau beli pakaian saja ribut sama istri. Ada masalah cuma mau keluar sebentar ribut. Untuk apa semuanya diributin, gitu kan? Maka ini penyakit yang akhirnya berkembang hanya karena suka sekali berargumen dan bukan pada tempatnya. Allah SWT juga menyebutkan dalam dalil yang kedua, surah Az-Zukhruf ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ayat ini juga turun tentunya kepada orang-orang munafik, sebagian orang-orang Yahudi yang memang mereka suka menyampaikan sesuatu kepada Nabi SAW, tapi tujuannya bukan untuk mendapat respon balik, tapi memang untuk menunjukkan kalau mereka hebat dan mereka bisa berdebat. Seperti itulah. Juga Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mana mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Ini ayat salah satunya dalil tentang mutlaknya haram, ya, seseorang menjadikan ayat Al-Quran sebagai perdebatan, bukan tujuannya untuk mencari pemahamannya dan diperdebatkan, apalagi kalau dia tidak punya ilmu sebagaimana saya jelaskan tadi. Ada juga hadis nanti menjelaskan masalah itu, ya. Al-Ankabut ayat 46 juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Yang dimaksud di sini kata ulama berdebat adalah menyampaikan argumen yang jelas. Tapi pada saat sudah disampaikan dan mereka menolak, maka tinggalkanlah. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang dipanggil oleh Nabi SAW, kemudian diajak masuk Islam, mereka menolak, ya sudah. Nabi SAW biarkan mereka pergi. Karena sudah tidak ada gunanya, mereka tidak mau sama sekali menerima kebenaran. Waktu kaum dari Najran Nasrani datang, Nabi SAW kirimkan surat kepada mereka, wilayah Najran, datang ke Madinah sampai tinggal seminggu di Madinah. Riwayat lain menjelaskan 3 hari, antara 3 hari sampai seminggu, sampai 7 hari. Yang jelas Nabi SAW tiap hari sampaikan ayat-ayat Al-Quran, sampaikan dalil, berdiskusi dengan mereka. Mereka tidak pernah bisa membantah karena selalu dijawab oleh Nabi SAW kena wahyu. Hari ketiga mereka tidak mau sama sekali. Kata Nabi SAW, baiklah, turun ayat Al-Quran tentang ngajak mereka untuk, ya,
tanding sumpah gitu kan. Sumpah atas nama Allah, siapa yang benar didukung sama Allah, siapa yang salah dilaknat sama Allah. Maka Nabi SAW membawa Fatimah, membawa Hasan, membawa Husain, kemudian berada di sebuah wilayah di padang pasir dekat gunung di Madinah, dan pendeta-pendeta Nasrani bersama keluarganya berdiri di situ. Tiba-tiba gunung itu dipenuhi dengan asap yang hitam besar. Lalu akhirnya mereka mengatakan, ini tanda keburukan. Kayaknya memang orang ini benar sebagai nabi. Jangan kita bertanding sumpah karena nanti akhirnya jadi masalah. Akhirnya kalau dia benar 7 turunan kita jadi celaka. Kita bayar fidyah saja, kita bayar jizyah saja. Maka mereka pun akhirnya membayar jizyah. Tapi Nabi SAW waktu itu menutup memang, kalau memang sudah tidak ada gunanya, maka baik, marilah kita sekalian menyelesaikan ini ya, dengan cara bersumpah atas nama Allah. Dan ini dimaksud dengan cara yang baik adalah kalau bisa mereka terima. Kalau mereka tidak bisa terima sudah selesai, tinggalkan saja. Allah membenci teman-teman sekalian orang yang suka bertengkar, suka ribut. Cirinya dari suaranya suka teriak-teriak, ya. Apa saja selalu emosi, ya. Di dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Ahkam nomor 7188 dan Imam Muslim Kitabul Ilm nomor 2668, Tirmidzi dalam Kitabut Tafsir nomor 2980 dan An-Nasai dalam Kitabul Qudat nomor 247. Rasulullah SAW bersabda, Inna abghadar rijali ilallahi ta'ala al-aladdul khasim. Sesungguhnya laki-laki yang paling Allah murkahi adalah orang yang sengit dalam membantah. Jadi biasa kadang-kadang orang bicara sedikit saya sudah emosi, ya. Ada orang begitu, belum mungkin cuma mau beli barang saja tapi nadanya nada berantem, ya. Mau beli barang tapi seperti orang berkelahi. Kenapa memang kalau lembut, kalau baik, ya. Tapi seperti itulah subhanallah penyakit, dan ini Allah benci sebenarnya. Siapa kita mau sombong ini, ya? Kita bahkan tidak bisa melampaui gunung yang ada di sekitar kita atau pohon. Bahkan kita sendiri tidak bisa menahan bersin yang keluar dari tubuh kita. Terus apa yang mau disombongkan? Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Dhamm al-Ghibah dari Abu Hurairah, dan juga dalam Jami' as-Saghir disebutkan nomor 169. Rasulullah SAW bersabda, Man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'. Barang siapa yang mendebat dalam suatu pertengkaran tanpa ilmu, maka dia senantiasa dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti. Kalau ada orang terus saja berdebat pada hal-hal yang dia tidak punya ilmunya, apalagi berhubungan dengan masalah agama, apalagi saling mencaci maki dan menyalahkan, maka ini percuma saja. Dia di dalam permusuhan atau Allah musuhi dia, Allah murka padanya sampai dia berhenti. Ya, ini tentu banyak sekali contoh-contohnya, ya. Saya ingat waktu saya masih mahasiswa di Madinah, sempat pulang liburan di Indonesia masih tahun 90-an, waktu itu tahun 96, 97. Dari Jakarta saya coba naik kereta ke Surabaya, waktu itu main silaturahim dengan beberapa kerabat ibu saya di sana, Allah yarham. Kemudian di kereta karena menginap, saya waktu itu malam tidak bisa tidur di kursi pada saat itu. Kemudian saya coba ke daerah kantinnya untuk beli makanan. Waktu itu saya masih mahasiswa, masih kuliah. Saya lihat di kantin itu ada orang yang duduk, ada 2 laki-laki, 1 perempuan. Perempuan ini tidak berhijab, cuma karena sempit tempatnya jadi terlihat gitu. Saya sempat membeli sesuatu, kemudian saya niatnya mau kembali ke kursi. Waktu itu kalau nggak salah mau beli teh hangat untuk supaya membuat saya lebih tenang, karena waktu itu tidak enak keadaannya, nggak bisa tidur, pusing segala macam. Terus saya dengar orang-orang ini, waktu itu jamnya mungkin jam 1 malam atau jam 2 malam, berbicara tentang sholat malam. Orang-orang ini, laki-lakinya dua-dua sambil merokok, perempuannya tidak pakai hijab, berdebat tentang sholat malam. Saya masih ingat, sudah tidak tutup aurat, merokok, dan tidak sholat. Kemudian berdebat masalah sholat malam. Apa gunanya, gak nyambung sama sekali. Tapi ribut, tak, sholat malam itu jumlahnya sekian, mesti jam sekian, mesti tidur dulu, mesti begini. Sambil ini Allahu alam mahram atau bukan mahram ini. Tapi kelihatannya orang umum gitu kan. Tapi saya lihat ini termasuk berdebat yang tidak ada gunanya. Tidak nyambung sama sekali, bukan bidangnya dan tidak diamalkan lagi. Tentu kita tahu ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan sesuatu sementara kalian tidak mengerjakannya. Boleh kita berbicara apa-apa. Saya termasuk pernah meluruskan, saya masuk di sebuah masjid di Surabaya. Waktu saya masih di sana, dari Makassar sempat pindah sebentar ke sana tahun 2004 pada saat itu.
Kemudian saya masuk ke sebuah masjid, ada satu orang habis sholat ceramah. Terus dia bilang, siapa yang bilang kalau kita ini harus mengamalkan dulu agama baru kita dakwahkan? Kita kan harus dakwahkan dulu. Loh kok ini unik ini? Artinya orang boleh menyuruh orang lain sholat walaupun dia tidak sholat. Dia boleh menyuruh orang apa saja atau dia larang orang apa saja, tapi dia tidak mengerjakan kewajiban atau dia bahkan melanggar permasalahan itu. Terus saya luruskan, bukankah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis Bukhari, nanti penghuni neraka akan mendatangi seseorang yang mengelilingi sebuah tiang dan orang itu isi perutnya keluar karena panasnya neraka. Lalu mereka akan berkata, hai fulan, bukankah kamu dulu yang ingatkan kami kebaikan? Kamu yang larang dulu kami dari kemungkaran. Dai ini dibakar di neraka, gitu kan? Lalu dia mengatakan, benar, saya dulu yang menyuruh kalian berbuat kebaikan tapi saya tidak mengerjakannya. Dan saya dulu melarang kalian dari perbuatan salah tapi saya malah melanggarnya. Maka ini hukumannya, gitu. Tidak bisa teman-teman, sampaikan sesuatu yang kita sudah amalkan. Kalau kita belum amalkan jangan dilakukan, gitu kan? Seperti tadi kasus itu. Jadi ini akhirnya mereka berdebat sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak perlu. Karena tidak bermanfaat, tidak diamalin. Kalau dia mau cari sesuatu, jadi yang boleh begini teman-teman, kita nggak paham, kita bertanya pada ahlinya. Kemudian dia berargumen, dia menyampaikan, lalu kita mungkin pernah dengar, oh tapi ada saya pernah dengar seperti ini, bagaimana pendapatnya, dalil ini, dalil itu. Memang mau cari kebenaran, silahkan, itu boleh. Tapi kalau tunjukkan kalau kita hebat, kita pintar, di majelis ilmu juga biasa begitu. Alhamdulillah kita sekarang menggunakan metode menulis kertas. Biasanya dulu-dulu waktu saya pengajian kalau dikasih kesempatan pegang mic, ada orang memang bertanya. Dari pertanyaan kelihatan orang ini hanya mau nunjukin kalau dia hebat. Makanya saya sering bilang kalau bertanya jangan ngetes saya. Silakan ngetes tembok sana, pohon sana, silakan. Kalau mau bertanya yang tidak dimengerti, kan gitu. Karena kita bukan tujuannya untuk saling mengetes di sini. Materinya jelas, mau ditanya sesuai tema silahkan. Saya juga jawab sesuai kemampuan saya, kan gitu. Jadi nggak perlu masuk ke zona itu ya, karena ini berbahaya, masuk dalam kategori dosa besar. Jadi siapapun kata Nabi SAW yang berdebat pada suatu pertengkaran, bahkan dia tidak punya ilmu di situ, dan saya sudah kasih beberapa contoh tadi, maka dia senantiasa dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti dan dia tidak lagi melakukan itu. Dalam riwayat yang lain, yang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Tafsir nomor 3250, Ibnu Majah dalam Al-Muqaddimah nomor 48, Imam Ahmad dalam Musnad nomor 252. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal." Thumma tala, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Tidaklah suatu kaum tersesat pada saat sebelumnya mereka berpegang pada hidayah, melainkan pasti mereka akan didatangi oleh sifat suka berdebat atau mendebat. Jadi kalau ada orang pernah sudah sampai padanya hidayah, lalu ternyata dia menolaknya, argumen-argumen yang benar, kecuali pasti Allah akan berikan mereka sifat suka berdebat. Kemudian beliau membaca firman Allah, mereka tidak memberi perumpamaan itu kepada melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Juga tidak disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, saya tidak tahu riwayat ini, tapi beliau mengangkatnya dari Ibnu Umar dinukil sebuah athar bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati dhallatu alimin wa jidalu munafikin bil Qur'an wa dunya taqta'u a'naqakum." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah tiga hal. Ketergelinciran orang alim, kalau sudah mulai ilmunya digunakan hanya untuk kepentingan dunia, walaupun Allah haramkan jadi halal karena dapat duit misalnya, atau sebaliknya, gitu kan? Sebagaimana sering diceritakan dalam Al-Quran masalah banyaknya pendeta-pendeta dan pastor yang melakukan itu, memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, gitu ya. Maka itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, alim-alim seperti ini. Dia bisa berargumen, akhirnya dia membantah yang lainnya untuk membenarkan perilaku yang ditunjukkan oleh orang yang sedang membayarnya. Yang kedua, serangan atau debatnya orang munafik dengan menggunakan Al-Quran. Di Indonesia ini banyak sekali. Al-Quran berbunyi begini, Al-Quran berbunyi begini, padahal sebenarnya mereka lain, ya. Mereka sama sekali tidak paham masalah itu. Bahkan sampai pada tingkat di Indonesia ada orang yang sudah sampai derajat doktor di universitas dan mengajar, dan saya tahu orangnya.
Sampai pada tingkat bukan cuma manusia didebati, kitab Allah Al-Quran didebati. Di sebuah seminar, dia berani menyampaikan di depan mahasiswa, depan banyak orang, dan sempat kebetulan waktu itu saya diminta untuk menjadi pembanding di kota Makassar pada saat itu. Dia berani mengatakan ha mim, alif lam mim, ya. Dan semua huruf-huruf yang terputus di awal Al-Quran ini adalah orang-orang yang sengaja memasukkan namanya dalam Al-Quran dari kalangan sahabat agar mereka dikenal. Ini belum pernah ada satu pun ahli tafsir berani mengatakan ini, ya. Ini kalau seandainya saya punya kampus, orang ini dapat doktor, saya tarik doktornya nih, ya. Bahaya sekali ini. Yang dia debat firman Allah yang turun. Nabi SAW sendiri tidak pernah menafsirkan itu, sahabat tidak pernah menafsirkan, dan mereka mengimani apa adanya. Sampai para ulama tafsir dari kaum salaf mengatakan huruf-huruf yang terputus di awal Al-Quran hanya Allah mengetahui maknanya atau nama lainnya surah itu. Dia enggak, dia bilang itu sengaja sahabat menambah supaya mereka dikenal. Ini kan menuduh Al-Quran berarti ada tambahan, menuduh sahabat menambah-nambah sesuatu. Ya kan? Apalagi kita tahu Al-Quran ini disusun di zamannya Utsman bin Affan, dan yang susun ini luar biasa nih, sahabat-sahabat Zaid bin Thabit, ahli-ahli Al-Quran, itu kan, Hudzaifah bin Yaman, banyak sahabat-sahabat Nabi yang mulia memang yang menyusun itu, dan mereka sepakat menggunakan bahasa Quraisy. Ini luar biasa, ini contoh dan banyak sekali di kampus sayangnya, kampus-kampus Islam, studi Islam, tapi begini isinya. Mendebati Al-Quran, mendebati hadis-hadis Nabi SAW, menyalah-nyalahkan para ulama. Ini aneh sekali, ya. Tapi itu terjadi, subhanallah. Ini bisa masuk dalam kategori orang munafik yang berdebat menggunakan Al-Quran, ya. Dan yang ketiga adalah dunia yang memotong leher kalian. Maksudnya adalah sampai membuat seseorang itu tidak peduli lagi dia harus mati atau tidak, yang penting mendapatkan urusan dunianya. Ya, biar ibadah nggak masalah ditinggalkan, yang penting dia dapat dunianya. Dalam riwayat lain juga Nabi SAW bersabda, riwayat Abu Daud dalam kitab Sunnah nomor 4603 dan Imam Ahmad dalam Musnadnya nomor 258, 286, 424 dan seterusnya, mungkin 7 atau 8 kali diulangi oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan Abu Daud juga menyebutkan dalam sunannya. Rasulullah SAW bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Berdebat dalam Al-Quran adalah suatu kekufuran. Seperti tadi kasus itu, mendebati isi Al-Quran. Kenapa ayat ini harus turun, misal? Kenapa bukan turun seperti ini saja? Apa Allah tidak tahu? Banyak orang begitu sekarang, ya, kelompok-kelompok jin ini begitu kalau caranya mendebati Al-Quran ini. Dia debati Al-Quran, apa yang ada di situ itu didebati, bukan dia belajar untuk bisa memahaminya, tidak. Tidak masuk di akalnya baru baca, kayaknya nggak mungkin nih, ya. Makanya harus direvisi bagi mereka Al-Quran. Kalau saya sarankan otak mereka yang direvisi. Oh iya. Kalau tulisannya saja dia tulis disertasi atau tesis, kemudian ada yang protes sementara dia sudah dapat cum laude, mungkin dia sudah protes luar biasa. Mungkin bisa masuk pengadilan. Dia protes kitabnya kaum muslimin 1400 tahun lalu turun dan sudah sempurna. Semua kita imani keberadaannya, ini aneh sekali. Tapi itu terjadi. Mereka mendebati itu, ya. Mereka mendebati itu. Dan luar biasa, setiap kali ada sesuatu yang aneh-aneh berhubungan dengan Al-Quran, pasti mereka dukung. Apa saja, terutama masalah revisi Al-Quran ini, ya. Harus diganti, harus revisi. Dan ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh Kemal Atatürk di Turki pada awal dia menghapus khilafah Islamiyah. Enggak, kita harus supaya Turki maju, berlepas diri dari Al-Quran, berlepas diri dari bahasa Arab. Kita adalah orang Turki, kita harus punya fanatisme dan akhirnya digantilah azan dalam bahasa Turki, dihapuslah khilafah Islamiyah, baju-baju hijab ini semua dianggap adalah pakaian orang Arab. Tinggal setelah itu Turki jadi terpuruk, menjadi negeri 200 sekian, ya, termiskin di dunia, gitu kan. Pada saat mereka sekarang sudah mulai berusaha kembali ke Islam, baru kemudian Allah SWT muliakan kembali. Riwayat yang selanjutnya adalah riwayat Abu Daud dalam Kitabul Aqdiyah nomor 3597. Nabi SAW bersabda, man khasama fi batilin wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatin lahi hatta yanzi'. Barang siapa yang bertengkar atau membantah dalam kebatilan sedangkan dia mengetahui, sebenarnya sudah tahu ini benar yang diucapkan orang ini, tapi dia mungkin karena dia lebih muda, mungkin karena dia tidak mau namanya dianggap nanti kalah dan seterusnya, maka dia senantiasa dalam murka Allah sampai dia berhenti. Di dalam riwayat lain, riwayat Abu Daud, lafadznya ada tambahan lafadz berbunyi faqad ba'a bi ghadabin min Allah.
maka dia telah mengundang murkahnya Allah. Selanjutnya dua dalil yang tersisa adalah sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya nomor 44. Akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah setiap orang munafik yang lidahnya pandai berbicara. Ya seperti sekarang yang luar biasa. Kalau saya lihat, saya pernah menjadi praktisi akademik. Saya juga sekarang sudah lama, alhamdulillah sudah lebih dari 10 tahun terjun di dakwah, di lapangan menghadapi masyarakat langsung. Saya melihat di praktisi akademik terutama yang mengatasnamakan Islam ini banyak sekali orang yang seperti ini. Banyak sekali. Dia sendiri praktek Islamnya dalam keseharian jarang sekali, tapi jadi dosen agama Islam. Itu aneh sekali itu, luar biasa gitu. Dan saya temukan waktu saya lagi belajar, ada beberapa orang dosen yang tidak praktekin agama Islam, tapi mengajar pelajaran Islam. Dan uniknya, orang-orang yang zaman dulu sudah jelas-jelas dihukum karena pemahaman mereka yang keliru dan sesat, seperti kasus Khallaj yang mengaku Tuhan masuk ke badannya. Dia bilang ana huwa wa huwa ana, saya dia adalah dia saya. Oleh khalifah waktu itu Abbasiyah dipenggal lehernya. Kesepakatan oleh para ulama, ini orang kafir mengaku Tuhan masuk ke badannya. Sekarang di S2 dipelajari itu. Kalau dia adalah tokoh Islam. Saya sampai bilang sama dosen waktu itu, gimana caranya orang yang sudah dipenggal lehernya di zaman itu oleh khalifah dan ini kena dianggap kerusakan di muka bumi mengaku Tuhan. Ngaku ketuhanan bahaya sekali. Dan juga ulama sepakat, lalu kita sekarang jadikan tokoh, apa jawabannya? Ini ngajar S2 orang ini. Lalu dia mengatakan, ya itu kan orang-orang itu belum sampai pada levelnya Khallaj. Iya, belum sampai pada kegilaannya. Bukan pada level ilmunya. Khallaj ini kalau kita lihat historinya, bukan seorang alim. Orang yang biasa saja hidup di Irak pada saat itu, tiba-tiba mengaku dia adalah tokoh yang hebat dekat sama Allah. Makanya dianggap orang gila, dipenggal pada saat itu. Kita di sini di Indonesia disuruh mahasiswa buat makalah kalau dia tokoh. Dipertahankan, harus pertahankan loh. Ya, kalau misalnya ada 14 orang di kelas pasca sarjana yang saya tahu itu ya. Kemudian ada tokoh siapa dipelajari, seseorang mahasiswa harus tulis makalah dan membela orang itu. Kalau dia hebat dalam berargumen, tidak ada yang bisa bantah di kelas itu, maka dapat cum laude. Walaupun dia menghina atau dia membela kesalahan. Itu yang terjadi itu. Itu di kampus kita. Itu fakta. Saya alhamdulillah tidak sebutkan nama kampus tertentu, tapi ini umumnya yang terjadi. Apa yang saya lihat depan mata saya dan ini yang terjadi teman-teman sekalian. Bahaya sekali. Akhirnya orang-orang munafik ini banyak yang membela, mengacaukan umat dengan tokoh-tokoh yang dasarnya memang sudah tidak mungkin diangkat lagi namanya. Seperti Kemal Atatürk itu luar biasa Turki itu. Dianggap betul-betul sebagai tokoh gitu kan. Kalau dia menghapus khilafah, mengganti azan bahasa Turki, perempuan disuruh buka jilbab, itu tokoh Islam. Justru itu membuat Islam maju. Ini betul-betul harus direnov otaknya. Ya, luar biasa gitu ya. Yang terakhir adalah sabda Nabi SAW dalam kitab Bir Wassilah nomor 2028, al-haya'u wal-'iyyu syu'batani minal iman wal badha'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Malu dan sedikit bicara dalam masalah yang mengandung dosa adalah dua cabang dari cabang-cabang keimanan. Artinya orang malu, orang bicara pada hal-hal yang penting itu tanda keimanannya. Kalau orang tidak banyak berbicara itu berarti tanda keimanan orang itu. Sebaliknya, orang sering berbicara kotor dan banyak omong, selalu dalam semua bidang dia masuk. Di sini dia ngomong, sana dia ngomong, padahal nggak mungkin orang kuasai semua bidang kan gitu. Tapi dia begitu, semua bidang dia seakan-akan menonjol situ. Selalu dia bicara di sini, dia bicara di sana, dia bicara di sana. Kata Nabi SAW begitu, ini sabda Nabi. Berbicara kotor dan kasar dan banyak omong adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Jadi tanda-tanda kemunafikan jelas di sini. Ya. Jadi bukan cuma sekedar berbicara bohong, berjanji mengingkari, ataupun diberikan amanah maka dia khianati. Tetapi juga termasuk di sini adalah orang yang suka berdebat, orang yang suka membantah, apalagi menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran atau berargumen dengan hujjah-hujjah atau perkara-perkara ibadah tapi dia tidak mengerjakannya. Allahu a'lam. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat-sifat ini dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang beriman dan patuh kepada Sang Pencipta Allah sampai meninggal dunia insyaallah. Menghibur saya teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semua. Dan juga semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima dengan kemahamurahnya Sang Pencipta sampai menjelang ajal datang nanti. Dan seluruh dosa yang pernah kita kerjakan terutama yang hadir dalam majelis kita ini
semuanya dengan kemahamuran Allah diganti menjadi pahala, dan juga semoga Indonesia menjadi negara yang aman, damai, tentram, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan juga diangkat perselisihan di antara mereka dan terselamatkan dari semua kaum munafikin, semua tipu daya musuh-musuh Islam, dan juga agar seluruh wilayah di Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan juga kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.